Dapat pengawalan ketat, 184.054 lembar surat suara Pilgub Jatim 2024 tiba di gudang KPU Kota Probolinggo. Suara Bayuangga News Probolinggo, sebanyak 184.054 lembar logistik surat suara pemilihan Gubernur Jawa Timur, Pilgub Jatim 2024 tiba di gudang KPU Kota Probolinggo di Jalan Anggrek 015/11, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kedatangan logistik surat suara Pilgub Jatim 2024 di gudang KPU Kota Probolinggo mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ketua KPU Kota Probolinggo, Radvan Faisal mengatakan kedatangan surat suara ini sebanyak 184.054 lembar surat suara. Jumlah ini sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% untuk masing-masing TPS. Adapun surat suara Pilgub Jatim untuk pemungutan suara ulang (PSU) sejumlah 2.000 lembar ada di gudang KPU Jawa Timur. Selanjutnya, surat suara Pilwali Kota Probolinggo dan Pilgub Jatim akan dilakukan proses sortir lipat yang akan dilakukan pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, dengan melibatkan 20 pekerja eksternal dan 10 pengawas dari KPU Kota Probolinggo. Sedangkan dari pihak pengamanan, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Oki Ahadian mengatakan cukup kuat. Sedangkan untuk presentase keamanan di gudang KPU Kota Probolinggo sendiri dirinya mengatakan cukup aman. Selain dari pihak kepolisian, masyarakat sekitar juga turut berpartisipasi menjaga keamanan sekitar. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya, hari ini adalah yang datang itu logistik tahap 2 ya, salah satu logistik tahap 2 itu adalah surat suara Pilgub begitu. Jadi memang proses produksinya tidak bersamaan dengan proses produksi untuk surat suara Pilwali. Jadi ini kita cetaknya itu di Temprina, di Gresik. Jadi tadi kami jemput sekitar pukul 12, jam 1 sudah persiapan loading dan setelah itu kemudian bergerak menuju gudang KPU Kota Probolinggo. Totalnya ada 184.054 surat suara yang kemudian terbagi dalam satu kolinya itu 2.000. Jadi ada koli terakhir itu isinya hanya 54 suara. Satu koli itu di 92 kardus itu atau kotak itu berisi 2.000. Satu kolinya berisi 54. Jadi totalnya 184.054. Jumlahnya sudah cukup sesuai DBT? Ya, sesuai DBT plus 2,5% cadangan di masing-masing TPS. Nah, nanti tidak ada PSU kan? Ya, karena ini surat suara Pilgub, untuk surat suara PSU-nya ada di provinsi. Nah, nanti surat suara Pilwali dan Pilgub akan kami lakukan lipat sortir itu pada tanggal 2. Kita mulai tanggal 2 pukul 9 kita sudah mulai untuk proses lipat sortir. Oke, berapa? Estimasi kami 2 hari selesai. Tapi kami spelling waktu itu selama 1 pekan, 7 hari. Tapi analisis kami 2 hari itu kemungkinan selesai. Begitu. Apa ada logistik yang belum? Ya, alat perlengkapan Dukan TPS itu masih terus berproses, tapi nanti kami estimasi tanggal 17 November itu sudah selesai semua. Jadi H-1 tanggal 26 sudah siap untuk distribusi ke kecamatan ke kelurahan, baru di hari H tanggal 27-nya dari kelurahan itu bergeser ke TPS masing-masing. Pak Ketua, berarti kan bisa dipastikan atau dimungkinkan ada suara mungkin yang rusak ya nantinya ya, dalam proses pelipatan itu tadi. Betul. Nah itu nanti ada jeda waktu nggak untuk mengambil surat-suara susulannya itu ya Pak? Ya, nanti prosesnya begini, pada saat lipat sortir itu kami pekerjakan sekitar 20 pekerja yang diawasi oleh 10 pengawas. Gitu. Dari mana? Kalau pekerjanya itu dari pihak eksternal, jadi penyedia, pengawasnya dari internal KPU. Gitu. Selain itu ada yang bertugas sebagai administrator, dokumentasi, kemudian bagian dropping kotak. Jadi pekerja itu stay-nya hanya di kursi dan meja. Ketika misalnya satu pekerja sudah selesai satu kotak begitu, nanti akan ada petugas yang kemudian mengantarkan kotak yang lain. Nah, pada proses itu misalnya ada yang rusak begitu ya. Rusak itu bisa sobek, kemudian ada yang berlubang begitu, termasuk ada tinta yang melebar, itu masuk dalam kategori surat suara yang rusak begitu. Nah, nanti kita sisihkan prosesnya itu misalnya satu kotak itu berkurang 3 surat suara karena rusak.
itu bukan berarti kemudian bisa diisi dari kotak lain, enggak. Jadi kita memang satu kotak kalau kurang 3 ya sudah kurang 3, karena nanti akan kami laporkan di aplikasi Silog, sistem informasi logistik, kemudian tertera sudah kekurangannya berapa, yang baik berapa, yang rusak berapa, nanti kami laporkan di Silog, dari Silog itu sebagai dasar kami untuk buat berita acara dan kami mintakan untuk pemenuhannya. Begitu. Pasti kita koordinasikan dengan KPU maupun Bawaslu. Kalau di bidang keamanan, saya kira sudah cukup. Jadi berapa personil yang disiapkan? Ada tiga. Nah, ditambah dari internal ya. Kalau memang perlu kita tambah, masih banyak. Ada pemetaan khusus dari titik rawan mungkin? Ada rawan apa tuh? Rawan terjadi PSU atau terjadi Itu dia, itu saya kira jangan lah ya. Kita doa sama-sama lah, semuanya lancar, sukses, terus gak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada. Nanti khusus di gudang logistik ini ancaman apa ya? Saya kira tidak ada ya. Nggak ada, ini sudah cukup baik. Kalau menurut saya sudah cukup baik. Di sini pun banyak yang ikut menjaga, masyarakat juga ikut partisipasi menjaga. Kita sudah titipkan dengan pengamanan lokasi juga, ikut menjaga juga. Dijaga. Nanti sebelum coblosan apakah ada tambahan pasukan dari Brimob atau? Kalau di rencana pengamanan itu ada kita bantuan. Jadi bantuan dari Brimob untuk pengamanan. Tapi itu kan kekuatan yang standby di Polres.